Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Pada video kali ini kita akan ngebahas lanjutan soal-soal dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menyimak, link saya tuliskan di kolom deskripsi. Let's go! Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen primer adalah konsumen primer ini konsumen tingkat 1. Berarti yang makan pertama kali. Berarti ini tergolong hewan-hewan pemakan tumbuhan, herbivora. Di sini kita udah bisa lihat ya, yang pertama kali makan berarti ulat, belalang, dan tikus. Tikus, belalang, dan ulat. Maka jawabannya yang D. Istilah sel dikemukakan oleh ilmuwan yang mengamati irisan-irisan tipis seperti gabus lewat mikroskop. Tampak rongga kosong segi 6 yang menyerupai sarang lebah karena jumlahnya banyak. Ada juga ilmuwan yang menemukan adanya benda-benda kecil yang melayang di protoplasma. Berdasarkan uraian tersebut, kedua ilmuwan tersebut yang mengungkapkan teori sel secara berturut-turut adalah, kita lihat sejarah perkembangan sel berikut ini. Sel pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Wah, kita belum lahir ya tahun segini. Jadi dia mengamati sayatan tipis pada sebuah gabus dan dilihat dari sebuah mikroskop ternyata ada rongga dan berbentuk segi 6. Nah, ini doang dia ya. Belum terlihat ada organel-organelnya. Kenapa ya? Karena keterbatasan alatnya belum secanggih kesini gitu. Nah, lalu di tahun 1836 ini mulai muncullah beberapa ilmuwan terbaru yang mengemukakan teori sel. Siapa? Nih, ada Theodor Schwann. Theodor Schwann ini menyatakan bahwa sel bukanlah sebuah rongga kosong, tetapi justru berisi protoplasma yang berguna untuk mendukung semua kegiatan makhluk hidup. Dari pengamatan dan penelitian yang mereka lakukan dapat disimpulkan bahwa sebuah teori sel bahwa makhluk hidup ini terdiri dari sel-sel. Kemudian, ada juga teori dari sel Schleiden ya. Schleiden ini mengatakan bahwa sel merupakan suatu satuan terkecil dari kehidupan atau makhluk hidup itu sendiri. Lalu ada juga Max Schultz ya. Max Schultz ini mengatakan bahwa sel merupakan unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Dan yang terakhir ada juga teori dari Rudolf Virchow ya. Nah, dia mengatakan bahwa sel adalah sebuah unit pertumbuhan yang paling kecil dari makhluk hidup. Nah, makanya dari teori-teori ini dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit struktural fungsional terkecil pada makhluk hidup. Maka berdasarkan soal ini, teori di atas dikemukakan oleh Robert Hooke dan Theodor Schwann ya. Jawaban yang B. Next, Clara mengamati sebuah sel. Berdasarkan hasil pengamatannya, tampak materi genetik terpapar di sitoplasma. Dengan kata lain, tidak dibungkus oleh membran. Sel yang diamati oleh Clara adalah, kita ingat bahwa berdasarkan strukturnya, sel itu dibedakan menjadi 2. Ada sel prokariotik, ada sel eukariotik. Pro itu sebelum ya, berarti tidak memiliki membran inti. Tidak memiliki membran inti. Membran inti ini pembungkus, jadi inti selnya tidak dibungkus gitu. Jadi terpapar di sitoplasma. Udah ini. Termasuk prokariotik, contohnya itu adalah bakteri. Sedangkan eukariotik dia memiliki membran inti.
Dengan kata lain, si selnya materi genetik ya itu dibungkus lagi gitu ya, dibungkus. Kalau tadi materi genetiknya terpapar di sitoplasma, kalau ini materi genetiknya dibungkus gitu. Contohnya sel apa? Sel hewan, sel tumbuhan, jamur, pokoknya organisme-organisme yang biasanya ukurannya makroskopis, bisa dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Kalau yang prokariot jelas mikroskopis dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Maka jawabannya di sini adalah sel bakteri karena dia tidak dibungkus oleh membran. Next, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, pasangan organ dan sistem organ yang benar adalah, ya kita lihat, yang di sini ada PQRST, organ dan sistem organ. P hati, hati ini termasuk sistem peredaran darah, benar salah? Salah. Harusnya hati termasuk sistem ekskresi, pengeluaran zat sisa metabolisme apa? Dia hati ini berperan sebagai detoksifikasi racun. Nah, ya. Sebagai sistem ekskresi. Hati juga sebenarnya bisa juga berperan dalam sistem pencernaan ya, tapi hati ini disebut dengan kelenjar pencernaan, bukan organ pencernaan. Jadi kita pilih yang ekskresi aja ya, detoksifikasi racun. Paru-paru, sistem pernafasan, ya bisa jadi ya, karena paru-paru ini dia menghirup oksigen ya, menghirup udara, oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Jantung ekskresi salah, harusnya jantung ini adalah sistem peredaran darah karena fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, mengangkut, sistem pengangkutan, sistem transportasi, mengangkut sari-sari makanan dan oksigen yang diedarkan ke sel-sel tubuh. Lambung pencernaan, ya. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi, ya. Kulit, sistem pernafasan, bukan, harusnya kulit ini adalah ekskresi. Kenapa? Karena kulit ini menghasilkan yang namanya keringat. Jadi pada saat tubuh kita itu, suhu tubuh kita naik ya di dalam tubuh kita, maka cara homeostatis menyeimbangkan tubuh kita itu dengan cara mengeluarkan keringat. Makanya jangan heran kalau saat kita sedang sakit biasanya panas kita naik, tanda panas kita udah mereda, udah turun, maka akan keluar keringat. Nah itu udah bagus sebagai respon, karena kalau panas tertimbun dalam tubuh nggak dikeluarkan itu bisa menyebabkan kematian. Nah kulit itu termasuk sistem ekskresi. Maka di sini yang tepat itu adalah, yang lebih tepat adalah yang Q dan S ya. Next, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, fungsi dari sistem organ tersebut adalah kayak di sini ada hidung, ada trakea, batang tenggorokan, ada paru-paru, ada diafragma, sekat pemisah ya antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kita lihat yang A ya. Merombak makanan dari struktur yang kompleks menjadi sederhana. Bukan, ini adalah sistem pencernaan ya. Proses pernafasan dan respirasi sel. Yes, right. Ini dia jawabannya. Ingat ya, antara bernafas dengan respirasi itu adalah dua hal yang berbeda, tapi mereka bisa beriringan. Untuk penjelasan perbedaan antara pernafasan dengan respirasi dapat kalian simak di video-video sebelumnya ya, karena itu panjang banget penjelasannya. Yang C, mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini masuk ke sistem peredaran darah atau sistem yang namanya transportasi ya, nama lain dari peredaran darah. Mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme, ini adalah sistem ekskresi. Nah, kalau di sini menunjukkan proses pernafasan dan respirasi, ini adalah sistem pernapasan ya. Maka jawaban yang B. Next, berikut ini yang termasuk fungsi batang kecuali batang. Oke, organ pada tumbuhan itu ada akar, ada batang,
ada daun. Kalau yang A sebagai penopang tubuh tumbuhan serta menempelnya daun dan bunga, iya ini fungsi dari batang. Menyimpan cadangan makanan juga ini batang, mengatur proses transpirasi dan gutasi. Nah ini jelas daun ya. Kenapa daun? Karena daun ada organel yang namanya stomata. Stomata ini berperan untuk pertukaran udara, baik itu O2 atau CO2. Ya, pada saat respirasi berarti O2 masuk, CO2 keluar. Pada saat fotosintesis, CO2 yang masuk, O2 yang keluar gitu. Nah, gerak membuka dan menutupnya ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya, dan kondisi tubuh tumbuhan itu sendiri. Jadi intinya daun itu mengatur proses transpirasi, penguapan, dan gutasi pengembunan. Yang D, sebagai jalur pengangkutan hasil fotosintesis air dan garam mineral. Iya, jalurnya. Ini adalah fungsi dari batang. Karena ingat, di batang ini ada berkas pengangkut yang namanya xilem, ada juga berkas pengangkut yang namanya phloem. Xilem itu fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Phloem kelanjutannya mengangkut hasil fotosintesis yaitu glukosa dari daun ke seluruh organ tumbuhan yang lainnya. Maka jawaban di sini yang termasuk fungsi batang kecuali yang C. Next. Seorang anak kecil pergi ke dapur, kemudian dia menyentuh api yang menyala. Secara spontan, anak tersebut mengangkat tangannya, kemudian menangis merasa kesakitan. Peristiwa tersebut menunjukkan hubungan kedua sistem organ, yaitu, nah, di sini kata kuncinya anak itu dia mengangkat tangannya. Oh, berarti kalau mengangkat ini adalah sistem gerak ya. Lalu secara spontan mendeteksi kaget gitu ya, panas gitu ya, menyentuh api. Oh, berarti ini saraf. Karena ini sebagai respon ya dari rangsangan luar. Berarti jawabannya yang B, sistem saraf dan sistem gerak.